Rahayu, sanak kadang ingkang sami pinanggih. Berjumpa kembali dengan channel Karya Abadi Karbit. Masih seputaran tentang pemanfaatan halaman pekarangan kandang ternak yang kita miliki. Ada beberapa hal yang ingin kita bagikan untuk teman-teman semuanya. Salah satu di antaranya adalah tentang hasil panen tanaman singkong yang kita miliki. Seperti di video-video yang sebelumnya kita sudah sampaikan tentang penyambungan bibit singkong, tentang penanaman bibit singkong. Saat ini kita mau sampaikan hasil panen yang kita miliki. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini, tengah masa-masa kalau orang bilang itu pagebluk ya, sekarang kita sedang diserang dengan pagebluk COVID-19 atau COVID-19 yang saat ini sangat membuat jenuh kehidupan lapisan masyarakat. Nah, saat ini mungkin Pak Kardi bisa membagikan ilmu, kita berharap bisa menginspirasi kita semuanya, Pak. Seperti yang kita lihat di belakang ini, ada tanaman singkong. Ini kira-kira umur berapa bulan, Pak? Ini perlu kita jelaskan karena saya ini memang petani singkong, jadi saya betul-betul mengetahui sifat-sifat singkong karena saya ini singkong itu juga punya nyawa. Jadi kita harus bersatu dan menyatu supaya kita benar-benar hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Makanya kita jelaskan supaya jangan keliru bila mana ada saudara kita yang ingin menanam dan ingin mengembangkan. Kan kita kemarin sudah kita jelaskan cara membuat bibitnya, cara menanamnya. Nah sekarang ini kita jelaskan bahwa ini hasil panen, Pak, ya? Hasil panennya yang di umur ini baru umur 18 bulan. Nah ini coba dilihat karena mengapa saya tertarik dengan singkong mukibat, karena ini bisa dimanfaatkan semuanya. Ya, salah satunya mungkin daunnya, Pak. Kita ya, jelaskan ya, daunnya ini pertama bisa dikonsumsi oleh manusia, yang kedua bisa dikonsumsi oleh ternak kita ini, yang ketiga ini batangnya, karetnya ini bisa dibuat untuk kayu bakar. Jadi ada hal yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat ya, Pak, ya? Iya, seperti itu. Memang itu saya gemar menanam organik karena tadi sudah singgung kalau penyakit ini dan merajalela, saya mau ini menggerakkan partner kita kerja, tenaga kita kerja supaya mereka itu jangan sampai kelelahan dan ada kegiatan supaya kita ada kegiatan untuk kerja di sini. Nah, ini kita jelaskan. Ada ini, Pak, ada hal yang belum kita sampaikan. Untuk menanam batang singkong ini kan sepertinya tidak semua batang bisa ditanam, Pak. Nah, ini perlu jadi ada bagian-bagian batang yang bisa ditanam. Nanti ini seperti contoh pohon yang di belakang ini, pemirsa. Ini mungkin ya, Pak Kardi bisa jelaskan. ini perlu kita jelaskan Ini karena ini yang dinamakan ini singkong karet. Singkong karet Kan sama dengan singkong yang biasa ini, coba lihat ini. Batang singkong yang ini masalahnya ini ya. Ini kan singkong yang biasa. Ini harus ditanam di bawah ini. Ini tempat operasinya di sini. Harus di sini. Nah, ini tumbuhnya lebat. Ini kan sama, Pak. Ini kan sama, Mas. Ini mata sama mata sama. Ini sama. Kalau kalau ada orang yang mungkin keliru, mungkin dia tidak tahu, dia akan mencari bibit, katanya sudah disambung atau sudah dioperasi, ternyata ini kan sama. Katanya sama, Mas. Ini kan macam itu. Nah, ini jangan sekali-kali ini mengambil bibit yang ini untuk ditanam, Pak, ya, Mas. Untuk ditanam, jangan sekali-kali untuk menanam ini. Kalau ini dipotong, ditanam ya. Berapa tahun pun tidak akan keluar singkongnya, ya, tahu umbinya, ya, betul. Jangan sekali-kali ini hanya dibakar untuk kayu bakar saja. Nah, kemudian bagian mana, Pak, yang bisa keluar umbinya? Mungkin bisa jelaskan. Ya, yang keluar umbinya kan ini. Nah, ini yang keluar umbinya kan ini. Ya. Yang di bawah ini.
bawah Nah, ini Pak. Ya? ini tonton yang di bawah ini. Ini benar-benar ini dari yang benar kan ini. Ini ya. Kalau membuatkan ini kan ini bisa dikepret ini harus di atas terus. Kalau ini kan sudah ya, minggu yang lalu sudah ada untuk cara membuatnya kita sudah melihat atau sudah mengetahui cara membuat bibitnya dan cara menanamnya. Tapi ini kita jelaskan jangan sekali-kali ini ditanam langsung. Harus ini tidak akan berada di tidak akan keluar umbinya. karena kalau tidak langsung ditanam tidak akan keluar umbi. Itu yang perlu diingat-ingat oleh saudara kita yang mau menanam singkong ini. Ya. Nah, kok kono ya kok pakai tapi ora apa-apa kono kono. Juga untuk pakan ternak Pak ya. Alum sih ya ini bisa untuk ternak nih. 18 bulan. Ini bajunya seperti ini. Ini memang saya senang sekali ini. Lama ini coba ini satu batang berapa kilo gitu. Sekarang kan mudah tuh. Sudah siap para menanamnya jelas semuanya jelas. Yang mana saudara kita yang menanam. Ada apa namanya? Kemudian mengarep penuh ya. Tapi aku pakai sapi. Nah, iki ada umur 9 bulan, 9 bulan. 9 bulan ini kalau dikonsumsi baru enak-enaknya. Mau direbus, mau digoreng, mau dibuat apapun buat ini. Baru enak-enaknya. Ini baru 9 bulan. Coba hasilnya seperti apa? Ayo dijajal ayo coba mungkin di anu. Iseng umur sangang sasi. Bulan. 9 bulan ini. 9 bulan. Ayo berono yuk. Ini 9 bulan. Biasanya gini loh. Ini ya Mas, iki ojo ngantek ditandur iki tak ketok. Karena nggak ada manfaatnya Pak ya. Iki tidak ada manfaatnya ini. Mama ini harusnya dibakar buat untuk kayu bakar karena ini tumbuh di sini. Mama ini kita buang di situ, nah ini tumbuh. Berapa tahun mal tidak bisa akan keluar singkongnya. Makanya kono obongan kono li. Ya saya kan ajake saksikan sing umur 18 bulan atau 18 sasi. Ayo, udah jangan deh. Iki bener-bener tanduranku dhewe. Nek ora percaya gulu tanganku ngapa kabeh kaya ngene iki le nandur singkong iki. Lemare bocah-bocah kabeh ku tangane ngantek kapalan kabeh. Ayo, ha. Iyo. Gini. Jajal aneng pirang kilo. Di 18 sasi cukup. Tak mene. Ini perang kilo, kayak 18 sasi pada. Do percaya apa ora iki? 18 sasi metu sak meniki. Siji. Coba hitungan nanang pirang wiji. Mula kon sedulur-dulur kabeh sing do arep ngembangke nengo nggonku utawa wis maksudnya kita bisa belajar bersama. Nah, bisa belajar sama ilmu, untuk berbagi tarik teknik. ilmu seperti itu yang kita masuk. Iya. Di video kamu tuh, anaknya kabeh. Ya anu. Kali.
86 loh. 86,40 ya. Oh. 86 kilo, 40. Oh. Baru umur Ini satu pohon. Satu pohon berumur 18 bulan. Berumur 18 bulan. Itu ada kita timbang keluar 86 Ya. Kita kilo timbang ini singkongnya tuh ini 40 86,40. Satu pohon. Ini karena ini tanaman yang kedua, ini bisa jadi nanti bisa ditanam 2 kali lagi. Ini pantas ini putar langsung di ini 1 kali, ini 2 kali. Nah, saudara kita semuanya kalau ingin menanam ini jangan sampai, kalau yang terakhir ini jangan sampai ini terpendam tanah. Karena ini terpendam tanah, ini tidak akan keluar singkongnya. Bener yang ditanam ini, yang ini berarti ini masih 2 kali tanam lagi. Kita masih jelaskan bisa keluar umbinya Pak ya? supaya jelas. Kalau ini yang karena ini nanti tumbuh akarnya, ini yang keluar hanya akar tok, tidak keluar umbinya. Yang dinamakan karet ininya, dinamakan karet. Jangan sampai ini ditanam, ini jangan sampai kena tanah ini. Ya ini 1 kali, ini 2 kali sampai ini. Nah ini perlu jelas. Nah saudara kita mau melihat lagi itu yang sudah umur 24 bulan dan 20 bulan. Coba lihat ke sana. Ini kita saksikan yang halaman di kebun kita yang ada di sana. Coba ini Mas, lihat kan Mas. Supaya benar-benar itu apa benar. Ini kita jelaskan lagi. Ini yang umur 20 bulan. Tanaman ketiga, tinggal 1 kali lagi untuk tanam ini. Caranya seperti ini. Nah, ini diambil, kan ini dipotong. Ya, ini ditanam supaya ini sampai sini aja. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai ini kena tanah. Karena ini kena tanah, ini keluar akarnya, tidak akan keluar ubinya. Yang ada ubinya ada di sini. Ini perlu penjelasan, sangat-sangat diperhatikan. Ini tanaman kita sendiri, ini tangan saya itu sampai kapal ini semua. Saya mengarahkan dengan anak-anak kita, ayo udah tanam bersama-sama. Ini jangan sampai kapalan ini. Ini tanaman ini coba ini, senang sekali ini, bahagia sekali saya bisa menanam yang sebesar ini. Hati saya sangat-sangat bahagia sekali. Seperti yang kita lihat di sini, ini umur 20 bulan. Mungkin pemirsa perlu ketahui bahwasannya batang yang sudah dipanen pun masih bisa ditanam kembali. Jadi artinya masih sangat bermanfaat. Tapi ada bagian yang sini, ini masih punya berapa kali satu kali? Ini tinggal satu kali tanam saja ya. Mungkin Pak Karti bisa sampaikan dulu satu sambungan batang itu berapa kali tanam Pak Karti? Biasanya saya membuat itu yang paling ideal itu adalah tanaman ke 4 kali. 4 kali ya? 4 kali tanam ya? Sampai 6 kali sampai 5 kali ini terlalu besar. Umbinya sudah enggak maksimal. Ya. Ini yang dari ini ke 4 kali ini. Ya mungkin ini sekedar ini contoh saja, masih punya kesempatan 1 kali tanam. 1 kali tanam. Tapi kita ingatkan lagi, jangan sampai ini kena tanah ini. Ya. Kalau ini kena tanah, ini karena nanti ini keluar akarnya tidak akan keluar ubinya. Ini umur 20 bulan. Nanti kita juga akan punya contoh lagi. Ini kira-kira umur yang ini kita jelaskan lagi karena saya punya 4 batang tadi. Kalau yang ini sudah umur 24 bulan atau 2 tahun. Ini buahnya lebat. Dan ini kalau ditimbang ini 100 kilo lebih. Nah kalau ini kan sudah habis, ini sudah tanaman keempat. Ini jangan sekali ditanam. Ini sudah habis. Karena tanaman sudah habis, sudah tidak bisa ditanam lagi karena ini sudah mendekati dengan karetnya ini.
supaya ini harus dibuat kayu bakar saja. Kalau ini dimanfaatkan untuk konsumsi kita, untuk konsumsi sapinya itu. Ini umur 24 bulan. 24 bulan. Contoh yang berikutnya, ini yang umur berapa bulan Pak? Yang ini umurnya 20 bulan. 20 bulan. Ini 20 bulan. Nah, ini bisa ditanam 1 kali lagi. Bisa 1 kali. Nah, ini dipotong ini kan sudah panen, ini panen. Nah, ini baru ditanam lagi sama ini. Karena ini baru masih hanya 1 kali tanam. Jangan sekali lagi, jangan sampai ini loh. Jangan sampai ini masuk tanah. Kalau ini masuk tanah, kalau ditanam sampai ini masuk ke dalam tanah, ini nanti keluar akarnya, tidak akan keluar ubinya. Ini jelas-jelas sekali, ini sampai kan jelas. Coba lihat ini. Ini umur 20 bulan bocor ini, coba. Emak, wah tengah itu kan yang gitu. Iki dibakar enak, kopi tak bakar kono. Ini loh. Bisa mateng. Nah gini mas, ini kalau dikonsumsi karena ini cirikannya ini banyak seratnya. Makanya kalau ini bisa dimakan sampai sini. Ini coba. Nah, yo, kan masuk itu semua tau. Nah, ini belum. Ini hasil umbinya. Dibakar ya enak, direbus ya enak, digoreng juga enak. Kalau yang ini sebenarnya juga enak. Ya cuman ini, ya ini karena ini dekat ini toh banyak serat-seratnya. Ini banyak serat-seratnya. Nah ini untuk bagiannya si ternak kita, Untuk makanan ternak. Kira-kira mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan. Bila mana saudara kita untuk tertarik menanam ini atau menghubungi kami bisa disampaikan di kolom komen. Oh ya, Nanti di kolom komen bisa disampaikan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang mau disampaikan, atau hal-hal yang mau dikonfirmasikan, bisa tulis di kolom komen. Dan sekali lagi mohon bantuan untuk subscribe channel Karya Abadi Karvit. oke. Oke.